Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bersama pertama, ketua dari kelompok 6 akan memulai penjelasan materi ini. Data primer. Data primer adalah jenis data utama atau pokok di dalam suatu penelitian. Proses pemerolehan data ini didapatkan langsung dari tangan pertama atau sumber utama dari fenomena yang sedang dikaji. Biasanya, sumber akan diperoleh dari sumber primer secara langsung, tanpa perantara. Sumber primer ini maksudnya adalah orang-orang yang mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Ciri-ciri data primer. Yang pertama, bersifat utama. Data primer tidak akan mungkin digantikan dengan jenis data lainnya karena keberadaannya umumnya memegang posisi utama dalam sebuah penelitian. Maka, tidak heran apabila data yang digunakan akan bersifat tunggal dan tidak dapat diubah. Hal ini terjadi karena data primer dianggap memiliki validitas tertinggi dan dapat menggambarkan secara utuh suatu fenomena. Contohnya, seperti dalam pengkajian permasalahan longsor di suatu daerah, data utama yang digunakan tentu saja wawancara kepada orang-orang yang terkena longsor tersebut. Selain itu, data yang diperlukan juga observasi langsung dan pengetesan kondisi tektonik dan pertanahan yang ada di wilayah tersebut. Hal-hal yang sudah disebutkan tersebut merupakan data-data primer yang memang memiliki relevansi tinggi terhadap permasalahan yang terjadi. Yang kedua, data dihasilkan secara langsung. Data diperoleh tanpa perlu menggunakan perantara ketiga atau bisa diperoleh secara langsung. Seperti contoh, kita pada analisis kebencanaan longsor, data-data yang digunakan dalam penelitian langsung diambil dari sumbernya. Pada kasus ini, data tanah, geofisika, serta wawancara tersebut tidak melewati perantara apapun. Cara memperoleh data primer. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah suatu jenis pengumpulan data yang paling sering diandalkan dalam penelitian kualitatif, apalagi dalam pengumpulan jenis data primer. Alasannya adalah karena wawancara bisa dilakukan dengan menggunakan informasi utama sehingga data yang dihasilkan juga memiliki tingkat keakuratan tinggi serta keaktualan yang tinggi. Setelah melakukan wawancara, hasilnya masih perlu ditranskrip ke dalam bentuk teks ataupun poin-poin penting. Hal ini karena proses transkrip akan sangat membantu dalam proses menerjemahkan hasil wawancara. Yang kedua, observasi. Observasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melihat dan mengamati suatu objek atau fenomena untuk mengambil suatu kesimpulan. Hasil yang akan diperoleh dari kegiatan observasi tidak hanya berupa teks saja, tetapi juga bisa gambar, video, foto, dan beberapa media lainnya. Jenis data yang dihasilkan sangat terkait dengan jenis penelitian apa yang kehendak dilakukan, serta permasalahan apa yang hendak dijawab. Setelah menghasilkan data observasi, peneliti juga harus menarik kesimpulan dan merangkum hasil observasinya. Langkah ini dilakukan dengan cara mentranskrip data tersebut ke dalam hasil yang lebih mudah dipahami. Setelah itu, data tersebut bisa menjadi data pokok dalam penyampaian argumen. Yang ketiga, survei. Survei sebagian besar pasti akan menggunakan metode pengisian angket ataupun kuesioner. Alasannya adalah karena pada penelitian kuantitatif, mengetahui kuantitas atau jumlah dari gagasan yang diteliti sangatlah penting, bahkan menjadi poin utama dalam penelitian tersebut. Dalam pelaksanaannya, dalam melakukan survei, harus menggunakan sampling untuk menentukan siapa saja yang dapat disurvei. Sampling ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik contoh sebuah populasi tanpa melakukan survei kepada semuanya. Keunggulan data primer. Yang pertama, akurasi yang lebih tinggi karena data yang diambil aktual dan sesuai fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, kustomisasi yang lebih tinggi karena kita yang mengambil datanya. Kita bisa langsung mempengaruhi jenis-jenis data yang akan seperti apa. Jadi, data yang ada pasti cocok dengan penelitian kita. Yang ketiga, relevansi tinggi karena data yang diambil secara langsung saat penelitian. Data tersebut pasti relevan dengan kondisi lapangan dan dapat menggambarkan dengan baik fenomena yang terjadi. Yang keempat, dapat menjadi data utama dari sebuah penelitian karena memiliki faktor kepercayaan yang umumnya lebih tinggi. Yang kelima, dapat dijual karena data primer belum pernah diambil sebelumnya oleh instansi lain. Data ini memiliki nilai, terutama jika ada penelitian yang ingin melakukan penelitian yang mirip dengan penelitian kita. Kelemahan data primer. Yang pertama, mahal karena harus diakuisisi secara langsung ke sumbernya. Terlebih lagi ketika daerah tersebut susah diakses dan minim infrastruktur. Yang kedua, membutuhkan waktu lama. Sama seperti alasan di atas, tidak mudah dan murah untuk mendapatkan data primer. Yang ketiga,
yaitu butuh keterampilan lebih dalam mengakuisisi dan mengolahnya. Seperti yang sudah kita ketahui, data primer tidak dapat langsung digunakan, tetapi harus diolah terlebih dahulu dan menjadi bentuk data yang dapat dipahami oleh semua orang. Hal ini membutuhkan keterampilan yang tinggi dan tidak semua orang memilikinya. B. Data sekunder. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Ciri-ciri data sekunder. 1. Biasanya bersifat pendukung. Data ini umumnya tidak difungsikan sebagai data utama, melainkan hanya sebagai pendukung dari data-data sebelumnya. Data ini biasanya digunakan untuk mendukung kredibilitas dari data-data primer yang sudah dikumpulkan sebelumnya. 2. Biasanya bersumber dari pihak ketiga. Maksudnya, data yang ditulis oleh pihak ketiga adalah mengenai masalah memperolehnya. Contohnya saja dokumen yang telah ditulis oleh wartawan atau informan lainnya. Ketika mengandalkan data dari dokumen wartawan atau informan lainnya, secara otomatis prosesnya tidak diperoleh dari sumber utama. Hal ini tentunya relevan dengan perannya sebagai data pendukung. Untuk itu, sebagian besar data yang digunakan tidak diperoleh dari tangan pertama. Tangan pertama di sini maksudnya adalah apakah mereka langsung mengalami atau tidak peristiwa yang sedang diteliti. Jika tidak, maka mereka dianggap sebagai sumber sekunder. 3. Biasanya diambil dan dianalisis tanpa harus mendatangi lokasi, karena memanfaatkan dokumen dan pendapat-pendapat ahli yang biasanya tersebar di media sosial atau wadah lainnya. Tidak ada kewajiban untuk mendatangi secara langsung lokasi di mana fenomena tersebut berada. Cara mendapatkan data sekunder. 1. Studi literatur. Studi literatur pada dasarnya adalah meneliti sebuah dokumen agar nantinya dapat ditarik kesimpulan ataupun makna dari literatur tersebut. Harapannya, makna dan informasi yang terkandung dapat memberikan pandangan dan pengetahuan yang baru terhadap suatu permasalahan. Umumnya, sumber-sumber literatur yang dijadikan referensi ini merupakan basis data yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya adalah Badan Pusat Statistik di Indonesia, data sektoral kementerian-kementerian, hasil studi ilmiah terdahulu yang ada pada tesis ataupun jurnal ilmiah, serta publikasi-publikasi ilmiah lainnya. 2. Analisis media. Dengan adanya analisis media ini, diharapkan nantinya kita dapat memiliki gambaran yang menyeluruh terhadap suatu permasalahan dan kondisi di lapangan, meskipun tidak langsung terjun ke lapangan. Contoh data sekunder. 1. Data kependudukan yang diambil dari Badan Pusat Statistik Nasional ataupun BPS regional. 2. Data impor-ekspor yang diambil dari Bea Cukai, otoritas pelabuhan terkait. 3. Isu-isu suatu daerah yang didapatkan dari liputan di koran atau wawancara di kanal berita nasional. 4. Data spesifik yang didapatkan dari riset terdahulu yang sudah diterbitkan dalam jurnal ilmiah. 5. Isu-isu suatu daerah yang didapatkan dari kritik-kritik di media sosial seperti Twitter, Facebook, ataupun Instagram. 6. Gambaran kondisi fisik suatu daerah yang didapatkan dari peta. 7. Arahan pengembangan suatu kawasan didapatkan dari RT/RW dan RPJMD wilayah. Kelebihan dan kekurangan data sekunder. Kelebihan data sekunder adalah 1. Murah, karena sudah tersedia dan tinggal digunakan. Di sini
Peneliti tidak perlu melakukan survei lapangan yang mahal untuk mendapatkannya. 2. Hemat waktu. Karena sudah tersedia dan dapat langsung diakses sebagai data penelitian. 3. Dapat memberikan konteks yang lebih luas kepada data primer. 4. Dapat melengkapi data-data primer, terutama yang sulit untuk diakuisisi di lapangan. 5. Dapat memperkuat atau menjadi basis perbandingan dengan data primer. Jika tidak ada perbedaan, berarti tidak ada anomali. Sedangkan jika sangat berbeda, maka ada indikasi anomali data. Kelemahan data sekunder adalah 1. Tidak terjamin akurasinya, karena diakuisisi oleh lembaga lain. Biasanya lembaga tersebut memiliki kontrol kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan kita. 2. Banyak data yang sudah tua, karena diakuisisi sebelumnya oleh lembaga-lembaga lain. Bisa saja kondisi di lapangan sekarang sudah berbeda dengan data tersebut. 3. Terkadang tidak relevan dan tidak cocok dalam sebuah penelitian. Hal ini terjadi karena kelas data, jenis data, dan hal-hal yang ada pada data tersebut diambil untuk studi lain yang sebelumnya pernah dilakukan. Struktur data tersebut belum tentu cocok dengan data yang kita butuhkan. Perbedaan data primer dan data sekunder. 1. Perbedaan data primer dan data sekunder yang pertama bisa dipahami dari pengertiannya. Data primer adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengambilan data secara langsung. Karena hal inilah, data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan dalam penelitian. Data sekunder ini biasanya bisa didapat melalui buku, publikasi pemerintah, catatan internal organisasi, laporan, jurnal, hingga berbagai situs yang berkaitan dengan informasi yang sedang dicari. Baik data primer maupun sekunder ini mempunyai karakteristik tersendiri yang menunjukkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Meski begitu, kedua jenis dapat saling melengkapi sehingga bisa memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan. 2. Perbedaan data primer dan sekunder berikut dapat dilihat dari proses sumber data. Pada data primer biasanya mengacu pada data real-time atau data yang terus berkembang setiap waktu. Sedangkan data sekunder biasanya merupakan data yang berhubungan dengan masa lalu atau lebih bersifat tetap. Dalam proses pengumpulannya, data primer didapatkan dengan melibatkan partisipasi aktif dari peneliti. Biasanya, data primer dikumpulkan melalui kegiatan survei, observasi, eksperimen, kuesioner, wawancara pribadi, dan media-media lainnya yang digunakan untuk memperoleh data dari lapangan. Sementara itu, proses pengumpulan data sekunder lebih cenderung mudah dan cepat dilakukan. Peneliti bisa mendapatkan berbagai data sekunder dengan memanfaatkan sumber aplikasi seperti publikasi pemerintah, situs, buku, artikel jurnal, catatan internal organisasi, dan lain sebagainya. 3. Perbedaan data primer dan sekunder berikut berkaitan dengan spesifikasi, waktu, pengumpulan data, dan biaya, serta kebutuhannya. Data primer biasanya didapatkan dengan membutuhkan banyak sumber daya yang digunakan, seperti waktu, biaya, dan tenaga. Sebaliknya, data sekunder cenderung lebih praktis, mudah dan cepat didapatkan karena bisa diperoleh dari berbagai macam sumber dengan akses yang lebih mudah. 4. Perbedaan data primer dan sekunder yang terakhir berhubungan dengan bentuk data dan kemampuan akurasi. Dalam hal bentuk data, data primer biasanya tersedia dalam bentuk mentah yang belum diolah atau disempurnakan. Sementara itu, data sekunder umumnya ditemukan sebagai data yang telah disusun dan diolah sehingga hasilnya lebih rapi dan sempurna. Meski begitu, data sekunder tidak jarang diperoleh dari data primer yang diolah menggunakan metode statistik. Di samping itu, dalam hal kemampuan akurasi, data primer dikatakan lebih akurat karena dikumpulkan dari data mentah yang ditemukan di lapangan, sedangkan data sekunder relatif akurat karena lebih mengalami berbagai tahapan pengelolaan atau analisis.
Data kuantitatif dan data kualitatif. Perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif. Pertama, data kualitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau bukan dalam bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Sebagai contoh, kondisi barang, jelek, sedang, bagus. Pekerjaan, petani, pengusaha, pedagang. Tingkat kepuasan, tidak puas, puas, sangat puas, dan lain-lain. Data kualitatif terdiri dari data nominal dan ordinal. 2. Data kuantitatif. Data yang dinyatakan dalam bentuk angka, merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Sebagai contoh, tinggi badan, umur, jumlah benda, penghasilan seseorang, dan lain-lain. Data kuantitatif terdiri dari data interval dan rasio. Perbedaan metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Pertama, berdasarkan jenis data. Metode kualitatif jenis datanya adalah data kualitatif, sedangkan metode kuantitatif jenis datanya adalah data kuantitatif. Data yang bersifat kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari cara pandang yang menekankan pada ciri-ciri, sifat, dan mutu objek yang bersangkutan. Berbeda dari data kuantitatif yang bersifat numerik. Data kualitatif bersifat non-numerik, kata-kata deskriptif, seperti cantik, tampan, gagap, tampak kurang berpendidikan, responsif, bagus sekali, lincah, mewakili anak muda zaman sekarang, dan lain-lain. 2. Berdasarkan tujuan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial. Metodologi penelitian yang dipakai adalah multi-metodologi, sehingga sebenarnya tidak ada metodologi yang khusus. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam. Penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, dan ada juga yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal, baik itu dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial. 3. Berdasarkan objek penelitian. Metode kualitatif lebih berfokus pada satu objek penelitian saja, sedangkan metode kuantitatif bisa lebih dari satu objek penelitian. Keempat, berdasarkan instrumen yang digunakan. Pada metode kuantitatif, instrumen penelitian yang biasanya digunakan adalah angket, kuesioner, atau instrumen yang lain. Namun pada metode kualitatif, instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Artinya, peneliti sendirilah yang harus terjun langsung ke dalam penelitian agar bisa melihat dan merasakan fakta yang sebenarnya. 5. Berdasarkan orientasi. Penelitian kualitatif lebih berorientasi pada proses penelitian, sedangkan penelitian kuantitatif lebih berorientasi pada hasil penelitian. 6. Berdasarkan proses. Metode kuantitatif menggunakan proses deduktif-deduktif, sedangkan metode kualitatif adalah induktif. 7. Berdasarkan sifat realitas. Dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai suatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, dalam metode ini, peneliti dapat menentukan hanya beberapa variabel saja dari objek yang diteliti, dan kemudian dapat membuat instrumen untuk mengukurnya. Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme atau paradigma interpretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam variabel. 8. Berdasarkan hubungan variabel. Pada metode kualitatif, hubungan antara variabel adalah timbal balik atau interaksi. Pada metode kuantitatif, lebih kepada sebab akibat. 9. Berdasarkan penggunaan. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang merupakan
titik tolak penelitian sudah jelas. Bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment terhadap yang lain, bila penelitian bermaksud menguji hipotesis penelitian, bila penelitian ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Metode kualitatif digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, meneliti sejarah perkembangan. Persamaan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang pertama, merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian guna memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, memiliki objek dan subjek. Yang ketiga, memiliki variabel. Yang keempat, menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka hingga bisa dinilai pihak lain. Yang kelima, melibatkan inferensi atau simpulan detail-detail pengamatan empiris ke suatu kesimpulan umum. Yang keenam, membandingkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menentukan pola tertentu pada data. Yang ketujuh, menggunakan prosedur untuk menghindari kesalahan analisis dan penarikan inferensi. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.